Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas, untuk tanggal 11 sampai 15 November 2024 atau di minggu depan. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja karena teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik di sana seperti saham-saham menarik, saham scalping, dan juga menu sore. Dan juga teman-teman jangan lupa menonton uploadan terbaru dari Antek Saham seperti saham-saham menarik, kemudian analisa Big Banks, BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI, kemudian analisa saham BRIS, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Boleh nanti diakses di sana melalui Telegram atau langsung ke YouTube kita. Antek Saham juga memiliki membership yang premium ya. Jika tertarik boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WA ya. 0858 1084 8955. Kita memiliki dua premium, ada yang gratis dan yang berbayar. Teman-teman boleh pilih mau yang gratis atau yang berbayar. Teman-teman jika ingin dipandu oleh Antek Saham, mendapatkan saham-saham yang menarik atau yang potensi, boleh langsung join ke premium kita, pilih yang berbayar atau yang gratis. Atau bisa juga menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube, biaya hanya 30.000 saja per bulan, bisa dibatalkan kapan saja. Jika tertarik boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Untuk info selengkapnya boleh hubungi admin melalui WA 0858 1084 8955 atau linknya sudah ada di deskripsi. Oke, untuk tanya-tanya boleh hubungi admin saja. Sekarang kita langsung ke analisanya, kita mulai dari Cuan dulu ya. Boleh kita lihat di sini untuk Cuan cukup bagus. Sebelumnya di hari Kamis breakdown area demand-nya, tapi di hari Jumat dibalas lagi ke atas yang menandakan mulai ada rejection pada saham Cuan ini. Dan di sini sebenarnya untuk Cuan ada demand satu lagi ya. Jika kita cek ke area kiri, demand selanjutnya ada di sini untuk Cuan. Jadi ada potensi Cuan akan turun dulu ke area ini ya, sebelum lanjut bergerak naik. Oke, jadi target turun Cuan ada di 6.200 sampai 5.825. Nah di sini dia sudah potensi breakdown demand-nya. Jadi area demand ini tidak terlalu kuat untuk Cuan, jadi ada potensi dia akan lanjut bergerak turun ke demand selanjutnya di sini 5.800 sampai 6.200. Oke, dan di sini juga sudah breakdown support, jadi ada potensi dia akan lanjut bergerak turun. Dari sini ada satu supply yang bisa menghalangi pergerakan naik dari Cuan di angka sini ya, 7.500 sampai 7250. Oke, jadi Cuan kemungkinan pergerakannya akan di area ini. Dia akan naik dulu ke area supply. Ini ya supply. Ke area supply di sini, naik dulu ke area supply. Lalu setelah itu turun kembali ke area demand atau target turun kita di 5.800 sampai 6.200. Jika kita cek dari broker summary-nya, Cuan. Oke, Cuan terlihat di hari Jumat belum ada akumulasi di sini, walaupun memang terlihat tergolong netral tapi belum ada akumulasi. Di satu minggu terakhir ada akumulasi dari IN dan PD, AKYU buangan. 2 minggu terakhir kita cek YU, HP, buangan, dan yang beli masih IN dan XA. Jadi secara broker summary tidak ada yang menarik pada Cuan, masih tergolong netral ya di sini. Jadi pergerakan Cuan akan tidak terlalu besar, kemungkinan akan berpotensi sideways di area supply di sini. Supply 7.200 sampai 7.500 dan juga area demand 5.800 sampai 6.200. Jadi view saya pada Cuan bisa naik dulu ke area supply lalu turun lagi ke area demand di sini. Jika bisa break supply ini, supply yang ini di breakout, maka dia akan lanjut bergerak naik ke supply selanjutnya di 7.900 sampai 8.100. Jadi boleh pantau 3 area pada Cuan. Ini area yang pertama. Di sini area yang pertama. Area yang kedua di sini. Ini area yang kedua. Area yang kedua di sini. Lalu area yang ketiga di sini, area demand-nya. Oke, jadi boleh pantau ketiga area ini pada saham Cuan. View saya masih akan cenderung turun ya, karena belum ada volume akumulasi yang besar dan juga pergerakan Cuan di sini cenderung bergerak turun. Jadi view saya pada Cuan cenderung bergerak turun. Nah, jika pun nanti bergerak naik, maka
naik hanya untuk koreksi saja. Naik untuk koreksi, lalu lanjut bergerak turun seperti ini. Jadi boleh pantau area-area ini pada saham cuan. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Nah, di sini TPIA boleh kita lihat, setelah breakdown demand, dia lanjut bergerak turun ke support, dan breakdown support kita ya di 7.800. Dan boleh kita lihat untuk TPIA setelah mencapai demand kita di sini, 6.700 sampai 7.025, dia mulai menandakan rejection ya. Jadi langsung reject di hari Jumat setelah mencapai area demand-nya. Dan di sini pergerakan TPIA potensi naik ke resisten kita di sini ya, resisten 7.850. Ini menjadi resisten karena sudah di breakdown di hari Selasa ya. Jadi jika support di breakdown, maka support itu menjadi sebuah resisten. Oke, ini menjadi supply karena sudah di breakdown. Oke, jadi pergerakan TPIA bisa bergerak naik juga, sama seperti yang lainnya, rebound dulu, naik sedikit, lalu turun lagi ke area demand-nya. Jadi view saya seperti ini pada TPIA, dia potensi naik lagi, lalu turun kembali ke area demand. Jadi untuk sekarang TPIA wait and see dulu, supportnya sudah di breakdown, jadi akan lebih potensi bergerak turun, karena sudah membuat lower low, lower high. Lower low, lower high itu adalah pergerakan turun secara teknikal ya. Dari sini low-nya lebih rendah dari low sebelumnya, lalu naik, dan high yang di sini lebih rendah dari high sebelumnya, lalu membuat low yang baru, low yang di sini ya. Harga terendah di sini lebih rendah dari harga terendah di sini. Jadi jika ada pola seperti ini, maka dipastikan harga tersebut sedang atau saham tersebut sedang downtrend. Jika ingin mempelajari pola-pola seperti ini, boleh langsung saja join ke premium ya, karena kita akan belajar secara intens di sana menganalisa pola-pola seperti ini, sehingga kita bisa meminimalisir potensi loss kita di saham dan bisa menjadi cuan konsisten. Oke, dari sini pergerakan TPIA potensi turun ke area demand, jadi boleh pantau area demand 6.700 sampai 7.025 dan juga resisten 7.850. Sekarang kita cek dulu TPIA broker summary-nya. Terlihat 2 minggu terakhir buangan dari AK sangat besar, 100 miliar, 111 miliar. 1 minggu terakhir pastinya masih AK 115 miliar. Lalu di hari Jumat 8 November terlihat AK masih buangan, BK beli, dan MG juga masih buangan. Jadi masih ada potensi TPIA akan lanjut bergerak turun, karena di hari Jumat walaupun dia bergerak naik, tetapi tidak ada akumulasi yang cukup besar di sini. Jadi masih ada potensi dia akan lanjut bergerak turun untuk saham TPIA. Jikapun nanti bergerak naik, maka jangan terkecoh, jangan buy di area atas. Lebih baik menunggu dia turun ke area demand ini ya. Lebih baik menunggu dia turun ke area demand ini, lalu buy di area demand dengan target di resistennya lagi. Oke. Jangan coba-coba beli di area resisten 7.800-an, karena teman-teman bisa nyangkut di sana. Jadi visa akan seperti ini, dia naik sedikit lalu turun lagi ke area demand-nya. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Yang dimana Antam di sini sangat bagus ya, trading plan kita di minggu yang lalu. Khusus Antam saya bagikan trading plan-nya di minggu yang lalu. Dan jika teman-teman ikut trading plan saya di sini, sudah profit hampir 4%, 3,93%. Jadi sangat menarik ya. Kita buy di area demand dan sudah profit 3,93%. Lalu bagaimana pergerakan Antam di minggu depan? View saya masih akan bergerak naik karena dia cukup bagus ya rejection-nya di area demand. Jadi masih ada potensi Antam akan lanjut bergerak naik ke area target kita di angka 1640. Jadi potensi Antam akan naik dulu ke target kita yang menjadi resisten di sini, naik ke 1640. Jika bisa di break, maka akan lanjut naik ke 1720. Tetapi jika tidak mampu di breakout, maka dia akan turun lagi ke demand 1490 sampai 1535. Jadi untuk Antam pantau target pertama kita di 1640. Jika bisa di breakout, maka akan lanjut naik ke 1720. Tapi jika belum mampu di breakout, maka Antam akan turun lagi ke area demand-nya. Jika kita cek dari sisi broker summary-nya, dari sini terlihat di tanggal 8 masih ada akumulasi, dan juga di sini terlihat ya kalau indikatornya hijau 1 minggu terakhir ini, jadi pastinya ada akumulasi pada saham Antam. 1 minggu terakhir terlihat broker YU, CC, AK, BK, dan yang lainnya akumulasi, dan dari lokal buangannya, jadi masih ada potensi atau pada saham Antam ini sangat menarik secara broker summary-nya. Jadi secara trading plan kita boleh di hold saja sampai ke target 1640 sampai 1720. Oke, jadi view saya pada Antam akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke target kita
1640, dan juga 1720. Oke. Intinya selama di atas area demand yang ini 1490 sampai 1535, maka pergerakan Antam akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Tetapi jika sudah di bawah dari demand, maka pergerakannya akan turun ke support di 1305. Jadi, jika ingin beli boleh tunggu memasuki area demand, tetapi jika belum sampai ke sana, maka teman-teman jangan coba-coba entry karena potensi nyangkut nantinya. Nah, di sini kita sudah entry ya di area demand dan sudah profit 4%-an, oke? Jadi boleh menunggu bagaimana nanti reaksi market di area resisten. Jika bisa break resisten, maka boleh entry jangka pendek, tetapi jika belum, maka sebaiknya wait and see di area demand-nya nanti. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir, ada Pegas. Oke, untuk Pegas boleh kita lihat di sini. Analisanya masih sama. Dia akan cenderung bergerak sideways ya, bergerak sideways di area supply atau tanda S di sini, dan juga area demand-nya. Nah, karena sekarang sudah mencapai area supply, maka pergerakan Pegas akan turun kembali ke area demand di 1470 sampai 1490. Jadi pergerakannya akan naik turun di area ini karena memang dia masih potensi untuk lanjut bergerak turun. Jadi biasanya bandar akan buangan di area ini ya. Di sini boleh kita lihat support run line ini sudah di breakdown. Jadi secara view-nya Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Nah, di sini masih dalam tahap konsolidasi dulu. Jadi konsolidasi di area supply dan juga area demand-nya. Untuk bergerak naik, maka dia harus bisa breakout dulu area supply. Area supply di 1540 sampai 1585. Jika bisa di breakout, maka Pegas akan lanjut bergerak naik ke resisten 1650 sampai 1700. Jadi pergerakannya untuk valid bergerak naik, dia harus bisa breakout dulu area supply-nya. Jika kita cek dari broker summary-nya, oke, ada akumulasi ya di sini dari 1 November, berarti 1 minggu terakhir ada akumulasi yang cukup besar dari NI, BK dan KZ juga. Di hari Jumat, NI, YU masih akumulasi ya. Dan di sini BB, AK, dan ZP buangan dengan volume yang cukup besar. Jadi masih ada potensi dia akan naik turun dulu, karena secara broker summary 1 minggu terakhir dia ada akumulasi ya. Jadi ada potensi dia akan turun lagi, naik turun di area ini, turun ke area demand, lalu naik lagi, dan bolak-balik di area ini. Jadi boleh manfaatkan untuk Pegas buy di area demand 1470 sampai 1495. Boleh buy di area ini. Dan sell di area supply 1540 sampai 1585. Oke, jadi boleh pantau kedua area ini untuk saham Pegas. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ingin gabung ke premium, boleh hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.